Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit sekalipun. Pelajaran yang bisa menjadi jawaban bagi teman-teman yang membutuhkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Simaklah sampai akhir agar pesan berharga dari kisah ini bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika di sebuah kota kecil yang tenang dan dikelilingi oleh perbukitan serta hamparan ladang hijau, berdiri sebuah sekolah menengah atas bernama SMA Arunika. Di sekolah inilah 5 orang siswa laki-laki kelas 10 menjalin persahabatan yang erat dan penuh makna. Mereka adalah Pedro, Ken, Leo, Mitas, dan Matteo. 5 remaja dengan kepribadian yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lain. Pedro merupakan sosok yang paling mencolok di antara mereka. Ia memiliki semangat yang menggebu-gebu dan kecenderungan untuk memimpin. Dalam kelompok kecil itu, Pedro menjadi poros yang menggerakkan ide-ide dan kegiatan yang mengisi hari-hari mereka. Ia dikenal penuh inisiatif, spontan, dan membawa semangat yang menghidupkan suasana. Di sisi lain, Ken hadir sebagai sosok yang lebih banyak diam dan terlihat hanya sebagai pelengkap kelompok itu. Ia jarang berbicara dan lebih senang mengamati daripada menjadi pusat perhatian. Namun dalam keheningan dan ketenangannya tersimpan kecerdasan yang bisa diandalkan. Sedangkan Leo, Mitas, dan Matteo masing-masing membawa warna tersendiri dalam kelompok tersebut. Suatu hari, setelah melewati beberapa minggu dengan kegiatan yang sama, Pedro mengusulkan suatu ide yang cukup mengejutkan. Ia menyampaikan keinginannya untuk mengajak teman-temannya mendaki Gunung Arawa yang berada di kota sebelah menjadi tujuan pilihannya. Belum ada di antara mereka yang pernah mendaki sebelumnya, sehingga gagasan tersebut terdengar menantang sekaligus menggairahkan. Setelah mempertimbangkan saran dan masukan, serta dibekali dengan informasi dari kenalan mereka yang pernah melakukan pendakian, mereka pun sepakat untuk mewujudkan rencana tersebut. Mereka mempersiapkan perlengkapan secukupnya, sesuai kebutuhan pemula, dan menggunakan mobil tua milik ayah Pedro untuk menuju kaki Gunung Arawa. Perjalanan menuju lokasi pendakian dipenuhi dengan kegembiraan dan canda tawa. Meskipun kondisi kendaraan yang mereka tumpangi tidak dalam kondisi terbaik, semangat muda mereka jauh melampaui segala keterbatasan yang ada. Suasana di dalam mobil penuh dengan harapan dan rasa penasaran akan pengalaman yang akan mereka jalani. Setibanya di kaki gunung, mereka segera memulai pendakian tanpa banyak menunda. Jalur yang mereka lewati cukup jelas, dengan jalan setapak dan petunjuk arah yang tersedia di beberapa titik. Meski tidak banyak pendaki lain saat itu karena hari itu bukan hari libur, mereka merasa yakin dan bersemangat. Mereka melintasi sungai yang jernih dan alami, naik turun lembah yang diselimuti aroma pepohonan dan tanah basah, hingga akhirnya tiba di kawasan hutan yang lebih lebat dan rimbun. Pedro tetap berada di barisan paling depan, memimpin rombongan dengan semangat seperti biasanya. Namun seiring bertambahnya jarak dan waktu, muncul tantangan yang lebih besar dari sekedar medan yang menanjak. Hutan yang mereka masuki kian padat dan pepohonan tinggi menjulang mulai menutupi pandangan ke langit. Tak lama berselang, kabut turun dengan cepat dan menyelimuti seluruh kawasan. Awan putih pekat menggantung di antara pepohonan, mengaburkan jalan setapak dan membuat suasana berubah drastis. Bagi para pendaki pemula seperti mereka, fenomena ini cukup mengguncang rasa percaya diri. Dalam kondisi seperti ini, rasa takut mulai menyelinap secara perlahan. Pedro, meskipun tetap berusaha terlihat tenang, mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Beberapa kali ia memilih jalur yang ternyata berujung buntu atau memutar arah. Ketegangan mulai terasa.
Terlebih saat beberapa temannya merasa bahwa mereka telah berputar-putar tanpa tujuan yang jelas. Hingga puncaknya saat jalur yang mereka lalui tidak lagi berada di jalan setapak, mereka telah tersesat. Leo mulai mempertanyakan kemampuan Pedro dalam memimpin jalur pendakian, sedangkan Mitas mencoba menenangkan suasana dengan menyampaikan bahwa kabut seperti ini mungkin hanya bersifat sementara. Di sisi lain, Matteo terlihat semakin panik, sedangkan Ken tetap tenang dan memperhatikan sekeliling dengan cermat meski tidak banyak menyampaikan pendapatnya. Perselisihan kecil pun tak terhindarkan. Pedro merasa bahwa ia telah berusaha sebaik mungkin dan tidak seharusnya memikul seluruh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa beberapa keputusan juga merupakan hasil dari pertimbangan bersama dan bukan salahnya semata. Namun suasana semakin tegang ketika masing-masing mulai mengajukan pendapat dan keputusan sendiri-sendiri. Leo menyatakan bahwa ia mendengar suara aliran air dari arah kanan dan ingin menyusurinya dengan harapan akan menemukan sungai yang mengarah ke pemukiman. Mitas memilih untuk mengikuti arah matahari dan berjalan ke kiri, mengira bahwa itu akan membawa mereka ke jalur utama. Sedang Matteo merasa bahwa mereka sebaiknya kembali menyusuri jalan yang telah mereka lewati sebelumnya. Sementara Pedro tetap bersikukuh untuk melanjutkan ke depan, yakin bahwa jalan keluar sudah tidak jauh lagi. Keempat remaja itu kemudian menoleh ke arah Ken, menantikan keputusannya. Mereka menyadari bahwa Ken, meski pendiam, selalu menjadi sosok yang mereka andalkan saat keadaan menjadi rumit. Masing-masing dari mereka, baik secara sadar maupun tidak, menaruh harapan besar pada keputusan Ken. Namun Ken tidak serta-merta mengikuti salah satu pilihan mereka. Ia berdiri tenang dan menyatakan bahwa ia tidak akan memilih ke kanan, kiri, depan, maupun belakang. Ia memutuskan untuk memilih ke arah yang berbeda, yaitu ke atas. Jawaban tersebut tentu membingungkan keempat temannya. Mereka sempat mengira bahwa Ken telah menyerah atau bahkan kehilangan harapan dan ingin kembali ke atas ke pelukan Tuhan. Namun mereka tetap menanti penjelasan dari jawaban Ken dengan penuh tanda tanya. Hingga setelah terdiam sesaat, Ken menyampaikan pendapat yang mengejutkan keempat temannya. Dengan yakin Ken menjawab ia ingin pergi ke atas, memanjat salah satu pohon tinggi di sekitar mereka. Ken menyampaikan bahwa dari atas pohon, ia akan bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas dan mencari arah yang benar. Kemudian ia akan menunggu hingga kabut mulai menipis agar ia tak lagi harus kehilangan arah. Mendengar jawaban Ken, kesadaran mulai tumbuh dalam diri keempat temannya. Mereka terdiam, memikirkan kembali tindakan mereka sebelumnya. Rasa malu dan penyesalan muncul ketika mereka menyadari bahwa keputusan mereka memilih jalan kiri, kanan, depan, belakang sebelumnya didasari hanya dengan insting dan ego, bukan dengan perhitungan yang kritis dan penuh logika seperti Ken. Mereka merasa malu sekaligus bangga memiliki Ken di antara mereka. Pedro yang merasa paling bertanggung jawab atas keselamatan kelompok itu memutuskan untuk melakukan hal yang diusulkan oleh Ken, yang disetujui juga oleh Leo, Mitas, dan Matteo. Pedro memanjat salah satu pohon besar, dan setelah bersusah payah mencapai ketinggian yang cukup, ia berhasil melihat pos peristirahatan di jalur pendakian yang berada cukup jauh dari lokasi mereka. Namun itu sudah cukup untuk menentukan arah yang akan mereka ambil. Setelah ia turun, Pedro mengarahkan teman-temannya untuk menuju ke arah yang telah ia lihat. Namun sebelum itu ia mengajak mereka beristirahat sejenak di bawah pohon besar, membagi bekal makanan dan air minum, lalu melanjutkan perjalanan setelah kabut mulai menipis. Kini mereka melangkah dengan keyakinan yang lebih besar, serta kesadaran akan pentingnya ketenangan dan kecermatan dalam mengambil keputusan. Hingga setelah kabut mulai menipis,
Perjalanan ke pos peristirahatan itu pun berjalan tanpa kendala yang berarti, dan akhirnya mereka menikmati pendakian itu bersama-sama dengan penuh sukacita. Teman-teman, ingatlah dalam mengambil suatu keputusan, ketenangan adalah kunci untuk mendapatkan keputusan yang bijak. Beda cerita ketika emosi dan ego yang memimpin langkah kita. Keputusan yang kita ambil bisa sangat beresiko. Tenangkanlah pikiran kita sebelum mengambil keputusan, sebab pikiran yang jernih dan hati yang tenang mampu melihat jalan keluar, bahkan di tengah kabut yang paling pekat sekalipun. Semoga kita bisa menjadi lebih bijak dalam hal ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini memberikan manfaat untuk teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.